Nah, dalam hal ini saat sekarang kami sesuai dengan amanah daripada UKS yang diampu oleh 4 kementerian, yaitu kalau dari segi singkatan kepanjangan itu memang benar usaha kesehatan sekolah. Ya. Dari UKS itu ada beberapa hal yang memang dilakukan. Tentu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Tripod, sahabat Blast Pantry Podcast. Nah, ketemu lagi nih sama saya, Senja Pratiwi, yang menemani kalian di edisi Tripod kita kali ini. Nah, sahabat Tripod semuanya, kita kali ini kedatangan tamu yang spesial, yaitu ketika kita mengadakan lomba penilaian UKS, ada salah satu tim juri yang kita akan wawancarai saat ini. Nah, sebelumnya mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu kepada sahabat Tripod semuanya. Oke, selamat siang, Om Swastiastu, pada teman-teman di sini, adik-adik, guru, dan seluruh warga sekolah SMP 3 Brabatuh. Perkenalkan, saya di sini nama Sukasti. Dalam hal ini saat sekarang saya selaku juri yang mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, juri dalam hal penilaian lomba UKS di SMP 3 Brabatuh. Nah, jadi sahabat Tripod semuanya, jadi Ibu ini tuh adalah salah satu juri nih teman-teman. Jadi kita di edisi Tripod kita kali ini tuh sangat spesial sekali karena langsung bisa mewawancarai salah satu juri dari penilaian UKS. Nah, langsung saja ya Ibu ya. Kemudian dari kegiatan tadi, saya akan selaku KKS juga ingin menanyakan lebih dalam nih Bu, apalagi sahabat Tripod ada yang belum tahu juga apa sih itu UKS dan apa yang menjadi perhatian khusus dalam UKS ini Bu? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Dalam hal ini kami dari kesehatan dalam hal ini memang mempunyai program untuk menyebarluaskan terkait kesehatan sampai ke seluruh jenjang lapisan masyarakat. Nah, dalam hal ini saat sekarang kami sesuai dengan amanah daripada UKS yang diampu oleh 4 kementerian, yaitu pertama dari Kementerian Kemendikbud, yang kedua dari Kementerian Kesehatan, ketiga dari Kemendagri, dan keempat dari Kementerian Agama. Jadi kami di sini berkolaborasi untuk melakukan upaya-upaya kesehatan di sekolah. Nah, karena sekarang mungkin anak-anak di zaman sekarang pembelajaran selain akademik yang memang pure untuk nilai kalian saat sekolah mungkin banyak yang belum paham. Kalau UKS itu karena seperti apa yang ditanyakan tadi, ada yang belum paham apa itu UKS ya. UKS kalau dari segi singkatan kepanjangan itu memang benar usaha kesehatan sekolah. Dari UKS itu ada beberapa hal yang memang dilakukan. Tentu anak-anak di sini sudah lihat kan logo-logo UKS yang terpasang itu ada logo segitiga, dan kita juga punya salam UKS itu salam segitiga seperti ini ya. Jadi di segitiga itu, di logo itu sudah bisa menggambarkan kita ada segitiga sama sisi. Artinya di situ ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah dalam hal pendidikan kesehatan, yang kedua adalah dalam hal pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat. Jadi itu digambarkan dalam bentuk logo segitiga yang sama sisi. Tidak ada hal yang menonjol di salah satu dari 3 trias UKS tersebut. Semuanya seimbang karena semuanya akan saling mendukung. Kenapa Ibu bilang begitu? Nah, hal yang pertama dari segi pendidikan kesehatan. Kalau umpamanya pendidikan kesehatan tidak dilakukan di sekolah ini, bagaimana bisa melakukan pelayanan kesehatan? Tentu tidak akan ada dasar kan? Dari pendidikan kesehatan juga bila tidak dilakukan, tentu tidak akan bisa membina lingkungan sekolah sehat. Bagaimana kita akan melakukan pembinaan sementara pendidikannya kita tidak tahu, ilmunya tidak tahu. Itu secara circle itu tidak boleh terputus. Kita ada
di 3 goalnya. Nah, untuk UKS saat sekarang kita ada juga transformasinya yang dibentuk oleh Kemendikbud, dalam hal ini namanya GSS ya. Kami juga dalam lomba ini mengkampanyekan GSS, Gerakan Sekolah Sehat. Di Gerakan Sekolah Sehat itu semuanya terakumulasi di Trias UKS tersebut. Cuman kita mengambil karena namanya gerakan ini ya, lain dengan program ya. Di gerakan ini mengambil 5 fokus gerakan saat sekarang. Yang pertama adalah sehat secara fisik, kedua adalah sehat gizi, yang ketiga sehat imunisasi. Tambahan lagi 2 semenjak 2024 ini kita tambah lagi 2 fokus kegiatannya, yaitu sehat lingkungan dan sehat jiwa, emosional jiwa. Jadi seperti itu sudah perkembangan UKS-nya. Dan program UKS ini sudah mulai di semenjak anak-anak itu berada di tingkat TK. Ya. Jadi apalagi kalau ini TK SMP tentu sudah terpapar dari tingkat TK sebelumnya. Jadi itu mungkin gambaran singkat dulu terkait UKS. Wah, sahabat Tripod semuanya. Nah, biar sedikit lebih paham nih dengan bahasa saya. Jadi yang dikatakan oleh ibunya itu saya artikan bahwa kalian itu tidak boleh berpikiran, oh UKS cuma kerjaan PMR, cuma kerjaan KKS. Tidak, kalian tuh salah besar karena UKS ini juga menilai bahwa bagaimana UKS itu dapat terbentuk mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan juga lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, di kita sebagai warga sekolah juga setidaknya harus memahami apa itu UKS dan juga memahami bagaimana UKS itu terbentuk. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu Bu, dari yang Ibu lihat di sekolah-sekolah lain, apakah ada persiapan yang mendalam tentang lomba UKS ini, Bu? Baik, karena saya saat sekarang jadi juri ya, harusnya saya tidak ngasih pembandingan di sekolah lain. Cuman mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan saat sekarang. Kalau dilihat, karena sekolah ini baru ya, kalau tidak salah berdiri ini tahun berapa ya? 2018 ya. Karena setelah itu kan pandemi sudah ya, tentu di sini belum pernah rasanya untuk maju dalam hal lomba UKS. Tetapi kami punya jejaring di sini di wilayah Blabatur seperti Puskesmas, tentu dia sudah selalu melakukan kegiatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Cuman dalam persiapan lomba ini mungkin belum bisa semua mereka garap. Itu saja mungkin. Nanti mudah-mudahan pengalaman lomba saat sekarang, bila nanti ada lomba lagi, sudah lebih siap. Kalau ini baru baru awal kalian mulai. Nah, di tangan-tangan kalian inilah Ibu berharap nanti dikembangkan lagi. UKS itu apa? Dan jangan berpikir kalau di sekolah itu cuma mencari nilai akademis. Ingat, akademis akan bisa berjalan dengan baik di sekolah kalau kondisi kalian dalam kondisi sehat. Kalau kalian tidak sehat, bagaimana kalian bisa akan meningkatkan nilai akademis kalian? Itu ya. Jadi sahabat Tripod semuanya, kita sebagai siswa tentunya, apalagi kita sebagai KKS, lalu saya juga sebagai KKS, setidaknya kita sebagai KKS bukan hanya bisa mencontohkan orang lain saja, namun itu semuanya berasal dari diri kita sendiri juga ya Bu ya. Nah, kemudian dari yang Ibu ceritakan sebagai tim penilai, apakah ada hambatan Bu sebagai Ibu sebagai penilai UKS di dalam menilai UKS sekolah lain Bu? Setiap kegiatan tentu kita ada plus minusnya. Dalam hal ini kalau saya selaku juri selalu melihat hal-hal yang positif saja. Walaupun ada hal-hal yang kurang, tentunya yang positif nanti akan bisa menutupi permasalahan-permasalahan yang ada. Intinya dalam UKS itu tidak hanya untuk lomba saja. Walaupun tidak lomba, semuanya harus berjalan apabila proses pembelajaran itu masih ada. Selama ini selaku pembina dan selaku juri, memang ada beberapa hal hambatan-hambatan yang kita temui. Salah satunya dari segi sarana prasarana. Karena kita tahu sendiri kan, semua dari
pendanaan dan yang lain-lain itu sudah ada pos-posnya, tidak bisa kita sembarangan untuk menggunakannya. Nah, itu dari segi sarana prasarana. Terus kita juga bisa melihat dari segi mennya yang akan melaksanakan. Namanya kita suatu organisasi lah, seperti organisasi yang kita sekolah ini ada banyak kepala kan, banyak orang. Menyatukan, mencari kesepakatan itu tentu sangat sulit. Walaupun mereka punya komitmen, berkomitmen untuk menjalankan kegiatan UKS. Tetapi dalam pelaksanaan ada aja biasanya kerikil-kerikil kecil yang menghambat. Tapi bagi saya itu bukan masalah yang terlalu besar. Karena kalau tidak ada hambatan seperti itu, tentu kita akan selalu merasa, kita hebat, kan selalu akan berpikir begitu. Dan bagi saya tantangan itu sangat perlu. Kita tidak mungkin bisa berjalan kalau hal-hal yang kita lakukan semuanya baik-baik saja. Kan seperti itu kalau anak muda juga zaman sekarang ya, kalau tidak ada tantangan kalian juga akan merasa boring kan. Sama halnya dengan kami, seperti itu juga permasalahannya. Jadi sahabat report semuanya, dari yang Ibu sampaikan itu, di setiap pekerjaan itu tidak semuanya harus berjalan sesuai keinginan kita. Karena di setiap perjalanan yang kita lalui, itu ada juga yang namanya plus minusnya. Dimana kita akan belajar dari tantangan untuk belajar lebih baik lagi dari tantangan yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, kemudian dari yang Ibu sampaikan, apakah harapan Ibu terhadap perlombaan UKS ini? Baik, kalau harapan saya terhadap lomba UKS ini, kami menaruh besar harapan itu di tangan anak-anak muda, siswa-siswa, di samping juga guru nanti yang selaku pengarahnya. Agar kalian semua bisa menyebarkan terkait pola hidup bersih dan sehat guna menjaga kesehatan kalian, terutama warga sekolah dulu. Nah, nanti apabila sudah kalian pahami semua, sudah dapat diterapkan di sekolah, harapan kami kalianlah yang menjadi ujung tombak nanti untuk menyampaikan terkait promosi-promosi kesehatan, hal-hal yang terkait dengan kesehatan ke tingkat keluarganya dulu. Karena itu upaya-upaya yang kita lakukan dalam menyebarkan hal-hal baik terkait kesehatan di sekolah, tentunya karena mindset pola pikir anak-anak. Kalau guru yang ngasih tahu pembelajaran di sekolah yang ada menyampaikan, tentu itu akan lebih dituruti daripada kita menyampaikan di keluarga atau rumah. Jadi kalian nanti akan menyampaikan ke keluarga kalian. Pertama ya mungkin ke adik, ke orang tua, itulah dulu. Nanti baru ke masyarakat. Bila kalian, kalau saat sekarang kan anak SMP sudah masuk remaja. Kami juga punya program di kesehatan itu Posyandu Remaja. Nah, di situ kalian bisa masuk juga selaku kader-kader di Posyandu Remaja. Kami ambil dari KKS, itu harapan kami juga di lingkungannya menjadi kader Posyandu Remaja. Sungguh harapan yang sangat besar sekali dari salah satu dewan juri ini ya teman-teman. Nah, dari Ibu, bisa Ibu sampaikan sepatah dua patah kata untuk sahabat report, tentunya Blast Pantry Podcast nih Bu, penonton setia. Mungkin saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata ya untuk di sini. Kalian anak-anak di sini saya lihat tadi itu sudah keren-keren semua. Jadi keren dalam hal pengetahuan, dalam hal skill kalian perlu pelajarin, lebih sering diambil. Pada dasarnya sudah keren semua. Terima kasih Bu. Nah, sahabat report semuanya, dari edisi report kita kali ini tentunya banyak hal yang seharusnya kita bahas. Namun apalah daya, waktu yang tidak memungkinkan mengakibatkan kita harus menghentikan pembicaraan sampai kali ini. Nah, sahabat report semuanya, kita selesaikan dulu edisi report kita kali ini. Kita kembali pada edisi report selanjutnya. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.